mungkin lagi siang, lagi malam. Selamat ya, selamat menonton channel Pastor Deso, selamat beribadah pada kesempatan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita mau mengajak, atau saya mau mengajak kita semua untuk beribadah dengan hati yang tulus kepada Tuhan tentunya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin ada waktu di mana kita pernah mengalami momen di mana kalian dan saya akhirnya mendapatkan sesuatu yang sangat kita impikan di dalam hidup kita. Apa hidup kita? Apa saja itu? Bisa saja itu gelar, kita memimpikan gelar S1, S2, S3, profesor. Ada sebuah keheningan di hati. Ada suara yang berbicara. Saudara, itu terjadi karena kita telah tertipu. Kita seperti lebih pilih untuk daripada kue ulang tahun yang lezat, karena kita tidak bisa membayangkan betapa enaknya kue itu. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk berhenti memakan lumpur dari hal-hal yang fana dan mulai mencicipi kue ulang tahun dari perspektif kekekalan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bayangkan ada dua orang arsitek yang sedang membangun rumah. Arsitek yang pertama menggunakan kertas minyak pis dan krayon. Ia menggambar dengan cepat, rumahnya terlihat megah. Tetapi ketika hujan gerimis turun, saudara dikasih oleh Tuhan, gambar yang dia buat itu luntur dan rusak dalam sekejap. Sedangkan arsitek yang kedua, dia bekerja dengan lambat. Ia menggunakan bahan-bahan terbaik. Dia menggunakan batu, kayu, dan logam. Prosesnya berat dan butuh kesabaran. Orang menertawakan saudara, lambat kamu ngerjain itu. Sampai suatu hari badai datang di dalam setiap kehidupan rumah tersebut. Saudara, rumah pertama musnah tanpa sisa, tetapi rumah kedua tetap kokoh berdiri untuk selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup kita adalah proses membangun itu. Pertanyaannya, kacamata manakah yang kita pakai? Apakah kita fokus kepada gambar yang cepat dan instan, atau pada pembangunan karakter dan warisan kekal di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, mari pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk saudara dan saya memahami hidup dari perspektif kekekalan. Kita memahami hidup dari perspektif kekekalan, menggunakan kacamata kekekalan untuk menilai prioritas dan keputusan hidup kita sehari-hari di dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, mari kita membuka 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, yang sekejap mata adanya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang tidak kami pandang kepada sesuatu yang kelihatan, melainkan kepada yang tak kelihatan. Karena sesuatu yang kelihatan adalah sementara, sedangkan sesuatu yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita hidup di dunia yang memuja kelihatan. Kita hidup di mana kita, saudara, di dunia kita memuja yang kelihatan dan yang instan. Kesuksesan itu diukur dengan harta, dengan penampilan, dengan like di media sosial, dan kenyamanan hidup. Dunia berkata, nikmatilah saat ini, urusan nanti ya urusan nanti saja. Ya, tekanan ini begitu kuat, sehingga kita tanpa sadar kita mulai mengadopsi nilai-nilai dunia. Kita mulai mengadopsi standar kehidupan dunia dalam hidup kita semua. Ibaratnya kita memakai kacamata keduniawian,
yang membuat yang sementara terlihat sangat penting, dan yang kekal itu terlihat samar-samar dan jauh, sehingga saudara tidak bisa melihat yang samar-samar itu dari perspektif yang benar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Rasul Paulus di dalam pembacaan firman Tuhan mengingatkan kita semua. Dia menawarkan sebuah lensa alternatif, yaitu kacamata ataupun lensa kekekalan. Lensa yang memampukan kita untuk melihat realitas yang sebenarnya, bahwa yang tak kelihatan itulah yang kekal, dan yang kelihatan hanyalah yang sementara yang kau lihat dengan mata hari-hari ini. Orang yang berhasil, orang yang punya gelar, orang yang punya rumah, investasi di sana sini, punya kekuasaan, orang nomor satu di kota, di bangsa, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa yang tak kelihatan di dalam setiap kehidupan kita semua, itulah yang kekal. Dan yang kelihatan dengan mata itu hanyalah sementara. Yang pertama, mari saya mau mengajak kita semua untuk melihat penyakit penglihatan rohani kita semua. Mendiagnosis penyakit ini dalam setiap hidup kita semua. Paulus dengan jeli mendiagnosis kondisi mata manusia atau kondisi manusia. Di ayat 16 dia mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia lahiriah kami semakin merosot. Saudara, ini adalah realita yang tidak terbantahkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada orang-orang yang menua, yang tubuhnya terus kemudian masih baik-baik saja. Adakah orang-orang di sini yang umurnya mulai menua di dalam setiap hidup mereka? Lalu kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulangnya makin kuat, jalannya makin gagah, lalu kemudian larinya makin cepat ngalahin orang yang umurnya 20-30 tahun, saudari. Rasa-rasanya jarang. Saya tidak pernah melihat hal ini. Saudara, manusia lahiriah kami semakin merosot, itu kata Paulus. Tubuh kita menua, kesehatan kita menurun, kekuatan kita berkurang. Semua yang bersifat fisik dan fana pasti akan binasa. Mobil baru saudara itu pun juga akan usang. Dulu saya sangat, waktu muda waktu remaja muda, saya sangat suka sama mobil Blazer, Opel Blazer, Bapak Ibu Saudari. Kayaknya wah aja dulu pada zaman waktu saya muda kalau punya mobil Opel Blazer dan lain sebagainya. Hari ini saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada lagi tuh kelihatan Opel Blazer. Jarang mungkin saudari, atau sudah menjadi rongsokan atau mobil yang usang. Hari-hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, itu dalam hal mobil. Belum lagi dalam hal rumah. Saudara membangun rumah tahun ini, tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun mendatang, rumah kalian perlu direnovasi kembali. Tubuh yang sehat suatu hari akan lemah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah realitasnya. Saudara, inilah penyakit penglihatan rohani kita semua. Saudara bisa melihat bahwa Paulus mengajak untuk saudara dan saya mendiagnosis hal ini, kondisi manusia yang memiliki kondisi ataupun manusia lahiriah yang semakin merosot. Yang kedua, saudara, dikatakan kami memandang kepada sesuatu yang kelihatan, kata Paulus. Dia memandang kepada sesuatu yang kelihatan. Di ayat 18a, inilah akar masalahnya. Saudara, inilah rabun dekat rohani, kita hanya fokus pada apa yang ada di depan mata. Masalah keuangan, konflik hubungan, keputusasaan di dalam setiap kehidupan kalian semua, dan hal-hal yang lainnya, kesenangan-kesenangan sesaat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang pada akhirnya tidak akan bertahan di dalam setiap hidup kita semua. Inilah yang menyebabkan kita tawar hati, kita kecewa dan hidup di dalam kecemasan. Karena prioritas kita kacau, karena kita mengutamakan yang sementara dan mengabaikan yang kekal di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, manusia secara alami cenderung fokus pada hal-hal fisik yang bisa dilihat, dirasakan, entah itu uang, entah itu penampilan, entah itu kesehatan, entah itu kenikmatan. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa semua hal ini bersifat sementara dan sedang menuju kepada kerusakan.
Saudara, fokus pada hal-hal yang fana inilah yang menyebabkan kita mudah kecewa. Kita menjadi takut, kita menjadi kehilangan sukacita. Saudara, di dalam Kejadian pasal 13 ada seorang tokoh Alkitab bernama Lot yang memilih tinggal di Sodom berdasarkan apa yang kelihatan oleh matanya. Tanah yang subur, prospek ekonomi yang baik. Saudara, pilihannya didasari oleh kacamata duniawi. Dan pada akhirnya ini membawanya ke dalam lingkungan yang jahat, yang bejat, dan pada akhirnya kehilangan segala yang ia perjuangkan di dalam setiap kehidupan Lot. Bapak, Ibu, Saudari, kebenarannya adalah hidup yang hanya berfokus pada hal-hal yang fana adalah hidup yang sia-sia dan rentan terhadap kekecewaan. Baik harta, popularitas, kesenangan duniawi itu tidak dapat menopang jiwa kita ketika badai kehidupan datang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara hidup hanya berfokus kepada hal-hal yang fana dan hidup yang sia-sia, saudara akan rentan terhadap kekecewaan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat kalian merasa sangat kecewa atau cemas, tanyakan kepada dirimu, apakah yang membuat kalian kecewa? Apa yang membuat saya ini kecewa? Apakah ini yang bersifat sementara, seperti mungkin penghargaan, harta, atau opini orang lain? Atau justru sesuatu yang kekal, seperti hubunganmu dengan Tuhan, karakter dalam setiap hidupmu, jiwamu? Saudara, ini membantu mengidentifikasi di mana fokusmu berada di dalam setiap kehidupan saudara. Mari sisihkan waktu secara rutin untuk berpuasa dari media sosial yang penuh dengan gambaran kesuksesan, seolah-olah sukses. Kalau sudah bisa punya ini, punya itu, jalan ke sana, jalan ke sini, punya istri, punya suami yang keren, ya. Anda sekarang saudari seorang artis, pasangan artis, saudari kasih lihat Tuhan, istri saya baru kasih tahu sama saya. Lihat ini Pastor Deso, suaminya ganteng, istrinya cantik, ya. Tapi sudah mau bercerai, sudah diajukan ke pengadilan untuk bercerai, ya. Saya lihat juga, oh iya ya, suaminya badannya kekar, keren. Istrinya penyanyi yang mantul ya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Tapi pada ujung-ujungnya bercerai, mau bercerai juga. Ya saudari, ada juga seorang pelawak yang mengajukan beberapa kali perceraian ditolak terus. Sampai sekarang masih ya disidang untuk bercerai dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, sisihkanlah waktu secara rutin untuk berpuasa dari medsos yang penuh dengan gambaran kesuksesan dan kehidupan yang sempurna, tetapi sebenarnya itu semua fana. Gantilah dengan kegiatan yang membangun, ya khususnya membangun manusia batiniamu, seperti di channel Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan ini, yang setiap hari diadakan ya lewat channel Pastor Deso Senin sampai Sabtu 7:30 pagi. Saudara akan terberkati kalau saudara mengikutinya terus di dalam setiap kehidupan saudara. Belajarlah setia, belajarlah membangun manusia batinia saudara, mempercantik, memperkeren manusia batiniamu. Seperti saudara sedang membaca buku rohani atau berdoa. Ayo saudari, inilah manusia batinia yang perlu saudara kasih makan setiap waktu, setiap hari. Kamu saja kalau makan makanan jasmani saja, milih makanan-makanan yang enak. Harusnya buat manusia batinia juga demikian. Pilihlah makanan-makanan yang berkualitas, yang berbobot di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini yang pertama, ya, mendiagnosis penyakit penglihatan rohani kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudari kasih lihat Tuhan, supaya saudara diajar pada kesempatan saat hari ini mengenai hidup dengan perspektif kekekalan di dalam setiap saudara dan saya. Yang kedua, saudara terimalah resep kacamata kekekalan dalam setiap hidup saudara dan saya. Di ayat 17 sampai 18, Paulus memberikan resep ini dalam setiap kehidupan kita semua. Dia memberikan 3 lensa pada kacamata kekekalan setiap kehidupan kita semua. Yang pertama lensa proper, ya saudari, lensa proporsi, ya. Dia sampaikan penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan tapi dia bilang ringan. Saudara, dengan lensa kekekalan, penderitaan, kesulitan maupun pergumulan kita yang terasa begitu berat dan lama didefinisikan ulang sebagai ringan dan sekejap mata.
Ingat, ringan dan sekejap mata. Nanti kalau kamu saudari meninggal ya, itu hidup itu seperti saudara bermimpi saja. Seperti saudara bermimpi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Langsung seperti 70 tahun itu seperti itu saja saudari. Seperti bermimpi. Seperti itu saja saudari. Seperti bermimpi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua untuk semakin Tuhan. Yang setuju, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah lensa yang ketiga, yaitu lensa prioritas. Ya, yang masih bersama-sama katakan amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini maaf ya kalau koneksinya agak terganggu pada kesempatan malam hari ini. Saudara, tetapi Paulus memberikan lensa yang ketiga adalah lensa prioritas. Kami tidak menatap yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Inilah inti dari kacamata kekekalan. Saudara mengalihkan fokus bukan mengabaikan realita dunia, tetapi memilih untuk memusatkan perhatian utama kita pada realita yang lebih tinggi dan lebih permanen. Apa yang tak kelihatan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, apa yang tak kelihatan? Yang tak kelihatan itu adalah hubungan dengan Tuhan, doa, penyembahan, ketaatan. Itu yang tidak kelihatan. Yang saudara harusnya menginvestasikan setiap kehidupanmu untuk hal-hal yang tidak kelihatan itu. Apalagi yang tidak kelihatan? Firman Tuhan yang berdiam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga adalah jiwa-jiwa yang kekal di sekitar kita. Ya, investasikan dalam setiap hidup saudara. Kepada hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan, jiwa-jiwa. Yang keempat kepada karakter Kristus, yaitu buah roh. Yang harusnya terbentuk di dalam setiap diri saudara dan saya. Terbentuk, saudari dikasih oleh Tuhan. Ini penting sekali saya mengingatkan kepada kita semua. Supaya saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara dimanapun kita berada, di dalam setiap kehidupan kita semua, kita tidak lupakan hal ini. Ya, apa yang tak kelihatan itu? Yang kelima adalah upah kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Katakan upah kekal. Saudara, inilah hal-hal yang tidak dapat diambil dari kita dan akan kita bawa sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang kedua, terimalah resep kacamata kekekalan ini. Ya, Allah tidak ingin kita putus asa. Dia memberi kita cara untuk memandang kehidupan. Ya, tadi gunakanlah lensa proporsi. Masalah kita itu saudari meski terasa besar, tapi ingat hanya sementara. Dibandingkan ya kemuliaan kekal. Yang kedua, pakailah lensa produktivitas. Tuhan itu tidak menyia-nyiakan penderitaan kita. Dia menggunakannya untuk membangun sesuatu yang lebih indah dan permanen dalam setiap karakter dan masa depan kita semua. Seperti Ayub. Ya, yang ketiga, saudara, gunakanlah lensa saudari prioritas. Hal-hal yang terpenting dalam kehidupanmu justru adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata fisik. Apa saja itu? Iman, pengharapan, kasih, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, inilah yang penting. Gunakanlah 3 cara ini untuk memandang setiap kehidupan dalam setiap hidup saudara. Musa itu di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah. Mengapa? Karena ia melakukannya seperti orang yang melihat dia yang tidak kelihatan. Ia melakukannya seperti orang yang melihat dia. Musa memakai kacamata kekekalan. Ia melihat nilai penghinaan daripada Kristus lebih besar daripada semua harta di Mesir di dalam setiap kehidupan Musa. Saudara, Allah sedang mengerjakan agenda kekal di balik setiap peristiwa fana yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita semua. Baik itu penderitaan, ketaatan, pilihan-pilihan kita untuk memprioritaskan Tuhan. Saudara, itu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya adalah investasi dengan return of investment, Bapak Ibu Saudari, atau ROI yang kekal, yang tidak terhingga di dalam setiap hidup saudara. Kalau kita menginvestasikan sesuatu, harta materi kita kepada perkara-perkara dunia, atau investasi secara fisik, saudara, ROI-nya itu terbatas. Ya, return of investment-nya itu terbatas, Bapak Ibu Saudari. Kalau sudah menginvestasikan kepada hal yang tidak pernah sia-sia, saudara memprioritaskan Tuhan dalam setiap hidup saudara,
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara memiliki roh yang kekal yang tidak terhingga dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah pengingat dalam setiap hidupmu. Tulislah di secari kertas, kinot. Apakah ini penting untuk kekekalan yang saudara kerjakan hari-hari ini? Tempel itu di cermin, di meja kerjamu, di meja riasmu, ya di mobil, di meja riasmu, ya di mobil, ya. Karena ini dapat mengoreksi kompulsif dan membantu kita memilih dengan perspektif yang benar dalam setiap kehidupan saudara. Saat kalian mengalami kesulitan, coba berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, melalui hal sulit ini, karakter kekal apa yang ingin Engkau bentuk dalam setiap diriku Tuhan. Entah misalkan kesabarankah, ketekunan, saudara supaya memiliki belas kasih. Dan ini mengubah cara pandang kita. Ya saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Dari yang tadinya kita punya korban masalah, yang masalah terus yang kita pikirkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya lewat setiap hal-hal yang saudara sudah Tuhan ubahkan. Tuhan rindu saudara dan saya bukan fokus kepada masalah lagi, tetapi fokus kepada karaktermu yang diubahkan itu setiap waktu. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Ndeso mau mengajak kita semua untuk memakai kacamata kekekalan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, bagian ketiga ini saudari, praktekkanlah kacamata kekekalan dalam keputusan sehari-hari dalam hidupmu. Bagaimana ini terlihat dalam hidup praktis kita? Contohnya dalam penggunaan waktu. Saudara, kalau kacamata dunia, apa yang saya bisa lakukan untuk menghibur diri hari ini? Mungkin nonton bioskop, mungkin saudara ke tempat gym, mungkin saudara berenang, lakukan hobi-hobi tertentu, mungkin saudara ke naik klub atau diskotik dan lain sebagainya. Itulah kacamata dunia. Apa yang saya bisa lakukan untuk menghibur diri saya? Tetapi saudari, dalam setiap kacamata kekekalan, kalau saudara menggunakan waktu, saudara akan bertanya seperti ini. Bagaimana saya bisa menggunakan 24 jam dalam setiap kehidupan hariku, khususnya hari ini, khusus untuk hal-hal yang bernilai kekal? Apa yang saya bisa lakukan? Apakah ada waktu untuk berdoa? Apakah ada waktu untuk merenungkan firman? Apakah ada waktu untuk mengirim pesan-pesan yang menguatkan seorang saudara? Atau saudara mungkin punya waktu-waktu melayani di dalam setiap hidupmu? Saudara, ini dalam penggunaan waktu, ya, dalam dari mempraktekkan kacamata kekekalan dalam keputusan sehari-hari. Yang kedua, dalam pengelolaan keuangan. Kalau kacamata dunia, saudari, mereka akan diingatkan bagaimana saya bisa memuaskan keinginan saya dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam setiap kehidupan saya. Tapi dalam kacamata kekekalan gak demikian. Uang ini, harta ini adalah milik Tuhan. Bagian mana yang bisa saya gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menabur bagi jiwa-jiwa? Bagaimana saya bisa hidup sederhana agar bisa memberi lebih banyak di dalam setiap kehidupan saya? Ini dalam pengelolaan keuangan. Saudara, yang ketiga, di dalam setiap menghadapi penderitaan dan kekecewaan. Kalau kacamata dunia berkata Tuhan ini tidak adil, mengapa ini terjadi pada saya dan lain sebagainya. Tetapi dengan kacamata kekekalan, saudari, Tuhan, meskipun aku tidak mengerti, aku percayakan penderitaan ringan yang sekejap ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal di dalam setiap diriku. Pakailah ini untuk membentukku serupa dengan Tuhanku Yesus Kristus. Amin, saudari kasih Tuhan. Itu dalam menghadapi penderitaan dan kekecewaan. Dan yang keempat, saudari yang dikasih Tuhan, mempraktekkan kacamata kekekalan ini dalam keputusan sehari-hari. Selain tadi dalam penggunaan waktu, dalam pengelolaan keuangan, dalam menghadapi penderitaan dan kekecewaan. Dan yang keempat, dalam relasi dan pelayanan. Kalau kacamata dunia, saudari yang dikasih Tuhan, apa untungnya buat saya? Ya, saya melayani Tuhan, apa untungnya buat saya? Saya ini mengasihi orang tersebut, apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya? Apakah ini menyusahkan saya atau justru saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dari setiap hal-hal itu saudara belajar. Ya, itulah kacamata dunia. Apa untungnya yang saudara cari? Untung terus. Tetapi dari kacamata kekekalan, saudara, ketika saudara melayani setiap jiwa-jiwa, jiwa orang ini kekal. Apakah kata-kata dan tindakan saya membawanya lebih dekat kepada Kristus? Apakah saya rela mengampuni dan berkorban seperti Kristus mengampuni? Saudara, itulah dalam relasi, ya, dan pelayanan, khususnya dalam hubungan dengan setiap orang-orang terdekat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus,
dimanapun kita berada. Saudara, iman tanpa perbuatan sebenarnya adalah mati. Memakai kacamata kekekalan harus terlihat dalam pilihan-pilihan nyata kita sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita menggunakan waktu, mulai bagaimana kita menggunakan uang, hingga energi kita. Ini adalah proses penataan ulang, meriset kembali prioritas-prioritas kita agar selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, di dalam Markus 12 ayat 41 ada janda miskin di sana. Yesus memuji janda ini karena memberikan 2 peser dari uang yang dia miliki. Ya saudari, dari hasil jerih lelahnya. Semua yang dimilikinya untuk kehidupan ini dia berikan di meja persembahan. Saudara, di mata dunia atau di kacamata duniawi saudari, pemberian dari wanita ini justru seharusnya tidak berarti. Nggak berarti buat apa 2 peser, dikit lagi saudari. Tetapi dengan kacamata kekekalan saudari, justru Yesus memuji persembahan si janda ini. Dia mengatakan Yesus melihatnya sebagai pemberian terbesar karena ia memberi dari seluruh nafkahnya. Dia memberi dari seluruh kekurangannya. Ia belajar memprioritaskan Tuhan di atas kebutuhannya sendiri. Ini adalah investasi kekal di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kebenarannya adalah nilai sebuah tindakan itu tidak diukur oleh jumlah, oleh penampilanmu, tetapi oleh motivasi hati, ya, dan nilai di mata Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Katakan motivasi hati, ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Jadi nilai dari sebuah tindakan kita tidak diukur oleh jumlahnya, bukan diukur dari penampilannya, saudari harus terkesan mewah, elegan dan lain sebagainya, tetapi tergantung dari motivasi dan nilainya di mata kekekalan. Saudara, sebuah tindakan kecil yang lahir dari iman, ya, dan kasih kepada Tuhan itu lebih bernilai di kekekalan daripada setiap pencapaian besar yang hanya untuk kemuliaan dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Pastor Ndeso mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, ya, mungkin saudara saat merencanakan, ya, dalam setiap keuangan saudara, buatlah pos untuk investasi kekal. Di samping pos tabungan, kebutuhan dan lain sebagainya. Saudara, ini bisa untuk persembahan, ini bisa untuk mendukung pelayanan atau mendukung orang yang membutuhkan, ya, mendukung orang tuamu. Mulailah dengan persentase kecil, ya. Saudara terberkati dengan kata 5%, pakailah 5%. Ya, saudara pakailah 3%, 7%, 10% dan lain sebagainya. Mulailah dari persentase yang kecil. Dan itu saudari lihatlah itu sebagai saudara sedang menanam benih untuk nanti panen di dalam setiap kekekalan, dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin saudari. Saat kalian sedang berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan rekan-rekan, dengan pelayan toko ataupun orang-orang yang sedang jualan, tanyakan dalam hatimu, bagaimana saya dapat menjadi berkat dan mencerminkan kasih Kristus dalam percakapan singkat ini. Saudara, ada di gereja-gereja tertentu ketika saya datang berkunjung, ya, saya melihat, ya, karena gereja tersebut ada mungkin di apartemen, ada di sebuah hall saudari, di gedung lantai berapa, lalu kemudian dari tempat parkir saudari, itu penjaga liftnya, security-nya semua ramah-ramah saudari. Ternyata selidik punya selidik, ya saudari, ini kasih oleh Tuhan, ternyata Bapak Pendetanya di sana dan setiap sebagian besar, ya, aktivis, jemaat, pelayan-pelayan itu sering memberi tips buat security, petugas parkir, ya saudara, ini kasih oleh Tuhan. Bahkan yang ngaktifin liftnya, ya, di dalam lift itu dikasih saudari. Bukan uang kecilan, ya, bisa 50.000, bisa 100.000, gimana mereka nggak senyum terus, ya Bapak Ibu saudari. Tapi saya percaya, ya, saat kita berinteraksi dengan orang lain, ya, setiap pelayan-pelayan yang kita temui, ya, pelayan toko, mungkin ojek online dan lain sebagainya. Saudara, tanyakan di dalam hatimu, bagaimana saya dapat menjadi berkat buat orang ini dan mencerminkan kasih Kristus dalam percakapan-percakapan singkatku dengan orang ini. Ya, saudari, ini hal-hal yang sederhana. Mungkin saudara kasih senyuman yang tulus. Kalau saudara nggak memberi duit juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, kasih senyuman yang tulus. Kata-kata penghargaan, terima kasih ya Pak sudah dibukain pintu. Terima kasih ya Pak sudah diparkirin dan lain sebagainya. Atau saudara menawarkan doa. Saudara, ini memiliki nilai kekal karena menyentuh jiwa setiap orang-orang di sana yang saudara temui. Jangan nanti orang-orang di sana saudara yang saudara temui, oh pantas dia kelakuannya kasar, Kristen sih, ya,
Gereja mah kagak jaminan, Kristen sih. Dasar orang-orang Kristen pada pelit, ya suka marah-marah dan lain sebagainya. Ya nanti malah kesaksiannya begitu saudari. Tapi kalau saudara ramah, berikan senyuman yang tulus, saudara berikan kata-kata penghargaan, thanks ya Pak, terima kasih ya Bu. Saudara tawarkan doa, ada yang mau dibantu doa nggak Pak, keluarganya Bu. Ya, saudara ini bernilai kekal karena menyentuh setiap jiwa-jiwa itu. Dan mereka akan berkata, wah gila ya orang Kristennya baik-baik, kasihnya itu tulus-tulus, benar-benar ya. Aku rindu deh jadi orang Kristen. Ya saudari, akhirnya saudari karena perbuatan-perbuatanmu itu, orang jadi rindu mengenal Tuhanmu. Amin saudari. Orang rindu mengenal Yesus Kristus karena kamu mencerminkan Kristus dalam setiap hidup saudara. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan malam hari ini, saya gak mau lama-lama ya. Tetapi biarlah firman ini saudara dapat memakai setiap kacamata kekekalan untuk saudara dan saya hidup ya, atau menjalani setiap kehidupan saudara sehari demi sehari. Saudaraku, ya di dalam setiap kehidupan saudara di dunia nyata, ya dunia dengan segala tarikannya yang mempesona hidup kita semua. Ingatlah ini, suatu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Pada hari itu tidak ada satupun dari hal-hal yang kita kejar di dunia ini, gajimu, gelarmu, mobilmu, like di medsos, ya saudara investasi di apartemen ini, di hotel sana, diinvestasi di properti sana sini. Saudara, tidak ada satupun yang kita kejar di dunia ini yang akan terbawa. Semuanya akan musnah. Yang tersisa dan diperhitungkan hanyalah apa yang telah kita investasikan untuk kekekalan di dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap jiwa yang kita tolong untuk mengenal Yesus, setiap kali kita memilih untuk taat saat tidak ada yang melihat di dalam setiap hidup kita semua. Setiap penderitaan yang kita jalani dengan iman, karena saudara melakukan pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung pedesaan sana di Indonesia. Di ujung-ujungnya masih ada ujung saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, dan saudara mengalami penderitaan karena Injil. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, setiap uang yang kita berikan untuk kerajaannya tidak pernah sia-sia. Saudara sedang menginvestasikan ya setiap perkara-perkara kekal dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, mari berkomitmenlah pada saat hari ini supaya saudara tidak lagi hidup seperti orang buta yang tersandung ya pada hal-hal yang fana. Tetapi biarlah kamu dan saya sebagai anak-anak terang yang berjalan dengan visi yang jelas, visi kekekalan. Berikanlah saudari sisa hidupmu yang gak lama lagi. Kalau saya mungkin 40-an, ya 25 tahun, 30 tahun lagi lah saudari. Gak lama. Hidup ini saudari, touchdown sampai 70 puji Tuhan. Kalau gak touchdown, 50-60 sudah meninggal, gak lama lagi saudari. Mungkin belasan tahun, ya dari hari ini sampai nanti. Saudara ayo, berikan sisa hidupmu, prioritasmu, keputusanmu untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang abadi. Berikan hidupmu sepenuhnya bagi Yesus yang telah mati ya untuk menebus setiap dosamu supaya Anda dan saya hidup di dalam kekekalan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kalian semua dimanapun kalian berada, sehingga hiduplah dengan perspektif kekekalan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Saudara, maafkan kalau misalkan koneksi saya kurang baik pada kesempatan sore hari ini, karena di tempat kami habis hujan deras sekali saudari. Habis hujan deras terus kemudian koneksinya pada mati. Akhirnya kami pakai data, ya data yang ada di handphone. Pakai data pun mati-mati juga saudari. Jadi harap dimaklumi ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Biasanya saya pakai koneksi wifi. Tapi karena wifi-nya lagi mungkin ada gangguan karena hujan deras tadi ya. Jadi terima kasih buat saudara-saudaraku yang ikut menonton beribadah lewat channel Pastor Deso. Tentunya beribadah kita kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mulai detik ini ubahlah paradigma kami semua. Jadikanlah setiap detik hidup kami semua bernilai kekal. Pakailah pekerjaan kami, keluarga kami, dan sumber daya kami untuk tujuan-tujuan-Mu yang tidak pernah berakhir. Tuhan, kami nyatakan bahwa hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Kami hidup untuk warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di surga bagi setiap kami. Berkati anak-anakmu, jemaat-jemaatmu, anak-anak Allah. Lewat channel Pastor Ndeso, mereka belajar setia mencari wajah Tuhan. Berkatilah setiap hidup mereka ya Allahku. Berkati rumah tangga, keluarga, suami, istri mereka berkati. Anak-anak mereka, orang tua mereka. Pekerjaan, bisnis, usaha mereka diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan saat hari ini aku berdoa. Biarlah sukacita sorga dan sejahtera Allah. Berkat-berkat kekal, berkat-berkat dalam setiap kehidupan kami. Boleh terus Tuhan masuk. Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan keluarga-keluarga kami. Aku berdoa kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan mengucap syukur buat setiap berkat firman-Mu Tuhan. Yang terus membawa kami untuk mengalami atau memandang setiap masalah dari setiap perspektif kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua ya on permai menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju surga yang kekal di mana Tuhan Yesus memerintah, menuju langit yang baru dan bumi yang baru di mana Tuhan Yesus ada. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati, pada kesempatan hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Misalkan bersih jiwa menyegarkan, kalau saya kan dari Depok, Jawa Barat, saudara bisa tulis seperti itu. Bersih jiwa menyegarkan Depok gitu ya. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini atau sore hari ini, terima kasih. Atau saudara nontonnya pagi atau siang, terima kasih yang sudah menonton channel Pastor Ndeso juga. Ya saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih sudah share, terima kasih saudara sudah melayangkan gift, menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Ndeso, terima kasih. Saudara, berkunjunglah setiap Senin sampai Sabtu lewat pelayanan Pastor Ndeso di channel TikTok ini setiap harinya, Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi. Saudara pasti diberkati ketika saudara bersama-sama ada di dalam channel Pastor Ndeso. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis, terima kasih juga buat kalian yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih dengan ketulusan buat kalian semua. Terlebih juga buat kalian yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahannya. Persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, persembahan-persembahan khusus yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari yang saudara berikan. Ada yang memberikan setiap hari, ada yang memberikan periode-periode waktu. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian saudara. Biarlah semua hanya bagi puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kalian yang juga ikut ya rindu menjadi rekan sekerja Allah, rindu tergerak untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan melalui channel Pastor Ndeso. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di sana nanti ada BCA dan ada Social Bus. Ya, dua metode ini saja. Kalau orang Indonesia memudahkan pakailah BCA. Kalau orang luar negeri, Malaysia, Singapura atau berbagai negara lainnya, saudara bisa menggunakan link Social Bus namanya. Saudara bisa memberi persembahan-persembahan lewat link itu ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Kalau tidak, saudara nggak usah memberi ya, nggak usah ikut-ikutan memberi. Tapi kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, berilah. Karena kita orang yang percaya kepada Kristus, pasti kita semua dipanggil untuk bermurah hati. Sama seperti Tuhan kita ya, yang memiliki kemurahan hati dalam setiap kehidupannya. Ketika dia melihat orang-orang saudara selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan biarlah setiap kehidupan kita pun juga demikian. Melihat setiap pelayanan pekerjaan untuk membawa setiap jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Biarlah hatimu boleh tergerak oleh belas kasihan dalam setiap kehidupanmu. Sehingga engkau juga boleh menulis setiap cerita keselamatan lewat setiap kehidupanmu kepada orang-orang di sekitarmu. Dimanapun saudara dan saya ada. Sekali lagi terima kasih. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dukunglah dengan tulus lewat setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Ndeso. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi esok hari Senin jam 7:30
ya sampai Sabtu. Jangan lupa tuh 7:30 pagi ya, Senin sampai Sabtu. Nanti Selasa Kamis Sabtunya saudara yang kasih oleh Tuhan nanti ada pelayanan juga malamnya itu jam 7 malam ya. Jam 7 malam lewat Gen Z Level Up for Jesus khusus buat orang-orang muda Selasa, Kamis, Sabtu. Saudara saya mohon undur diri pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita. Selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kalian semua. Semangat selalu. Kalau ada beberapa pergumulan-pergumulan atau mengenai pergumulan-pergumulan saudara bisa curhat lewat chat TikTok Pastor Deso. Saya buka dari ruang konseling di dalam chat TikTok Pastor Deso. Kalau saudara membutuhkan nomor kami, saudara bisa sampaikan di chat TikTok saya. Ya, ada beberapa jemaat-jemaat yang sudah menelpon Ibu Gembala, sharing, curhat, dan lain sebagainya. Didoakan. Ya, tentunya didoakan kerinduan kami. Terus kemudian kalau saudara ada di sekitar Jabodetabek, saudara merindukan ya, saudara ya mendapatkan pelayanan konseling, saudara mungkin merindukan misalkan ada usaha baru yang rindu didoakan, rumah baru yang rindu didoakan, saudara bisa chat kepada Pastor Deso ya, atau saudara mau konseling pribadi, nanti saya sama istri saya akan hadir. Kita akan membuat schedule waktu dulu ya saudari, ya supaya waktunya bisa kita sinkronkan, saudara bisa, saya pun juga bisa. Tapi kalau nggak bisa jangan marah ya, jangan ngambek Bapak Ibu Saudari. Ya saya akan berusaha, tapi kalau nggak bisa karena benturan pelayanan, saudari kita atur ulang schedule-nya ya. Saudari yang kasih lihat Tuhan khususnya, jangan jauh-jauh ya, sekitar Jabodetabek saja saudari. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Bekasi saja sudah jauh loh dari sini juga ya. Tapi kalau memang masih bisa saya kejar, dengan kendaraan saya kejar ya untuk kita bisa bertemu dan kita bisa